Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai VLAN. Nah, adapun kelompok kami ini diisi oleh beberapa orang berikut ini. Ya, yang pertama ada Noval Sani Fajreza absen 11, dan yang kedua saya sendiri Oktavinanda Setiaputra absen 15. Ketiga ada Rian Husni Mubarak absen 22. Oh ya, ada satu orang lagi yang hampir ketinggalan, yaitu Yuanggar Yusgiarto absen 35. Dan kami sendiri ini dari kelas 11 DKJ 2. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dari VLAN. Sebenarnya apa itu VLAN? VLAN itu sebenarnya adalah sebuah kependekan dari Virtual Local Area Network, atau yang biasa dikenal sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan beberapa local area network dalam satu switch secara virtualisasi. Dan untuk konsep VLAN sendiri itu mempunyai sebuah tujuan yang kurang lebih sama lah seperti subnetting, yaitu bertujuan untuk mengelompokkan beberapa perangkat komputer. Oke, dan VLAN juga memungkinkan beberapa jaringan IP dan juga jaringan-jaringan kecil semacam subnet itu ya kan, untuk berada dalam satu jaringan yang sama begitu. Dan untuk konfigurasi dari VLAN sendiri, cara konfigurasinya itu seperti berikut ini. Ya, langkah kerja untuk membuat sebuah jaringan VLAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer dapat dilakukan seperti tahap berikut. Oke, jadi kita menggunakan perantara aplikasi Cisco ya, dan untuk cara-caranya ini seperti ini. Yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya kan, dengan cara klik 2 hingga muncul tampilan awalnya begitu ya kan. Oke, setelah itu masukkan perangkat switch dengan cara klik ikon switch lalu drag and drop. Oke, dan langkah ketiga, kita tinggal memasukkan 4 buah PC dengan cara klik PC lalu drag and drop begitu ya kan. Dan yang keempat, kita memasangkan switch yang sudah kita pasang tadi dengan PC yang menggunakan perantara kabel strap. Jadi antara switch dengan PC ini sambungannya menggunakan kabel strap. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, jika sudah terkoneksi dengan benar, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk posisi bagaimana menempatkan keempat PC tersebut, kemudian di mana posisi dari switch ini, kurang lebih seperti gambar yang di bawah langkah nomor 5 ini. Oke, setelah itu kemudian kita konfigurasi PC dengan cara klik PC lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Ini berlaku untuk semua PC ya. Dan untuk langkah ketujuh sendiri, pada PC 0 itu yang paling ujung kiri pada layar ya. Pada PC 0 ketikan IP seperti berikut ini, yaitu 192.168.20.1. Kemudian pada PC 1 sebelahnya PC 0 ya, sebelah kanannya kalau di layar. Pada PC 1 kita tinggal mengetik IP dengan 192.168.20.2. Dan untuk PC 3 dan PC 4 sebenarnya kurang lebih sama, cuman yang membedakan adalah yang di PC 2 dan di PC 3 ini menggunakan IP yang seperti berikut ini. Yang PC 2 ya, PC 2 itu 192.168.20.3, dan pada PC 3 ini IP-nya 192.168.20.4 begitu. Jadi perbedaannya nggak begitu jauh sih dari yang PC 0 ke PC 1 juga begitu. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya, kemudian kita akan menguji ya kan konfigurasi dengan cara klik PC lalu pilih desktop dan pilih command prompt. Nah, setelah masuk ke menu command prompt tentunya, selanjutnya ketikkan PC ya kan, seperti ini ketentuannya, ping, kemudian ketik IP-nya, IP pada salah satu PC aja, 192.168.20.2, atau bisa juga ping ke 192.168.20.3. Ini mengambil dari IP yang tadi ya. Jadi
untuk melakukan ping, untuk melakukan sebuah konfigurasi ini masih berhubungan dengan IP yang terdapat pada komputer tadi, pada salah satu PC yang kita masukkan IP-nya tadi, ya kan. Oke, untuk langkah yang ke-10, konfigurasi switch untuk mengetahui VLAN yang aktif dengan cara klik switch, ya kan. Kita klik ikon switch, lalu pilih CLI. Jadi setelah kita mengetik ikon switch, nanti ada kayak semacam menu CLI, dan ketikkan seperti berikut ini, switch, kemudian N, lalu enter. Dan kemudian setelah itu kita ketikkan lagi switch, kemudian tanda seperti yang digambar presentasi ini ya, switch, kemudian show VLAN, lalu enter. Maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut ini. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan cara dengan benar, seharusnya paling tidak akan muncul tampilan seperti pada yang gambar di bawah ini gitu, ya kan. Oke, untuk materi selanjutnya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian nomor 11, konfigurasi switch dengan cara klik switch dan pilih CLI, ketikan seperti pada gambar berikut. Kemudian nomor 12, konfigurasi switch untuk membuat VLAN 9 dengan cara klik switch lalu pilih CLI dan ketikan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan 13, konfigurasi switch. Untuk membuat VLAN 10 dengan cara klik switch lalu pilih CLI dan ketikkan seperti pada gambar berikut. Kemudian permasalahan VLAN. 1. Aplikasi yang menggunakan model client service tidak bisa berjalan normal pada beberapa komputer dari total komputer yang ada. 2. Ping antar host menghasilkan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply. 3. Komputer atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamik. 4. File sharing sering tidak bisa jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. 5. Semua koneksi menjadi terputus secara tiba-tiba tanpa ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh administrator jaringan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah memperbaiki permasalahan VLAN. Cara memperbaikinya, yang pertama memeriksa pemasangan kartu jaringan LAN card apakah telah terpasang dengan baik atau tidak. Yang kedua, memeriksa pemasangan konektor kabel pada hub atau switch atau konektor lain tidak mengalami short atau open. Yang ketiga, memastikan pemasangan konektor tidak longgar. Dan yang keempat, setting dan konfigurasi kartu jaringan secara software telah benar sesuai dengan ketentuan jaringan sebelumnya. Yang kelima, apabila semua telah terpasang dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah pengujian konektivitas jaringan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.